jangan pada kaget ya. Padahal maunya ngagetin. Kali ini gue nggak tertipu, gue udah siap-siap. Iya gitu kan, gue udah tahu tuh kalau gue udah kayak gitu artinya kita mau langsung kasih surprise buat bintang tamu kita hari ini. Ada Mahdi dan juga Natalie. Kalau gitu untuk kita menyambut cheers kita angkat dulu. gelas Cheers dulu. dulu. Mahdi dan Natalie selamat datang di Di Spill Spill the the Tea. Tea. Yes. Lihat ini Pokoknya seger banget loh. yang akan bikin kaget itu sebenarnya nggak purely dari aku sama Dave Hendrik, tapi datangnya tentunya dari netizen yang udah kangen banget sama kalian. Ada hate comments buat Mahdi, coba dibaca sendiri dari netizennya kamu nih. Selalu posting sama Zoe, sengaja banget pengen disipin. Nggak cocok weh. Nah gimana? Lah kita sahabatan gimana sih? Gitu. Oh, kamu sama Zoe itu sahabatan? Iya bestian lah. Dan karena kita pernah satu project yang sedikit lumayan lama lah. Oke, dan itu juga semua kayaknya tahu ya tuh, kita lihat kan, ini contohnya Nah tuh. ini dia nih, Postingan-postingan sama kamu Zoe ya. Nah tuh, oh ada hashtagnya Mah Zoe. Sementara Mahdi membantah bahwa itu tuh bukan postingan yang pengen memancing Shipin, tapi emang kalian main bareng. Ya kita lama di project bareng jadi akrab lah. Tapi emang cuma sahabatan aja atau memang sempat ada yang Sampai saat ini sahabatan sih. gitu ya? Nggak ada apa namanya panah-panah asmara gitu. Lagu kali Iya pada kali aja dari temen jadi demen ya kan. Iya. Bisa jadi kayak Bisa gitu jadi namanya gitu. anak muda. Aku curiganya kalau zaman sekarang tuh istilah itu tuh ini deh, fan service, ya kan? Sekarang ya. Karena kan mungkin waktu satu produksi kemarin penggemar tuh seneng ngelihat Bener, kehadiran iya, kalian. iya. Bener nggak sih kalau justru kamu kayak kasih fan service aja Pelayanan Yes, buat yes. fans-fans kamu. buat Mah Zoe di luar Dan sana. Mah Zoe. Tapi memang hashtag itu bisa ada dari kamu, dari kalian berdua atau dari netizen? Enggak, itu salah satu bentuk fan service sih, bener sih. Jadi kayak Fan service. Iya. jadi kayak nama karakter siapa, nama aslinya siapa, jadi kayak bikin hashtag. Nah, dan itu emang sering tim ini, terjadi. tim ini gitu. Dan itu memang biasa di dunia Biasa. sinetron. Dan malah kadang-kadang netizen nih penonton tuh nggak bisa move on. Terus aja mikirnya emang Bener. pas ini cocok. Terus suka dijodoh-jodohin di luar itu. Kadang-kadang juga gitu sih. Oh, memang nature-nya penonton sinetron tuh gitu kayaknya Iya, ya. iya, Kental banget Bener. gitu kepemilikan mereka terhadap karakter-karakter di dalam cerita Iya, itu. sampai masuk ke kehidupan pribadi juga kayaknya kesannya itu nggak boleh gini Cocok kayak deh, gitu. ini nggak Kadang-kadang cocok deh, gitu. gitu. Kadang-kadang. Lanjut ada Natalie ya, hate comments buat Natalie. Coba dibaca sendiri. Jarang banget lihat dia kumpul sama teman-teman artis. Apa dia nggak masuk ke dalam geng artis ya? Jawaban Gimana tuh? aku adalah, aku itu sebenarnya bukan menghilang ya guys ya. Iya. Tapi memang lagi fokus sama diri sendiri ya. Jadi sampai nggak mentingin yang lain gitu. Mungkin lagi ini kali ya, Sebuah fase bertransformasi habis itu keluar dengan karya nyata gitu. Oh. Gitu loh. Tapi sebenarnya ini menurut kalian gitu ya. Emang kalau jadi artis harus punya geng artis ya? Enggak lah. sih? Enggak juga ya. Enggak. Gua nggak punya geng artis. Gue punya sih. Lu isi gengan lu ya artis semua bukan? Iya. Iya sih. Jadi Cuma gini, tapi memang ada teman geng artis aku, Iya, teman iya. geng artis main, artis sinetron, artis pengajian. Iya, Ada. iya, iya, betul. Cuman memang ya kita punya kehidupan sendiri yang mungkin lebih prioritas. Jadi nggak ada sempat waktu main. Pas ada waktu ya udah ayo kumpul. Pantas gitu-gitu. gua nggak lu ajakin main karena kalau di gue geng artis pengangguran pasti di situ. Oke, berikutnya Keren. kita punya kejutan juga buat Mahdi. Nah, Mahdi terkenal karena paras tampannya kan. Coba spill di antara mereka siapa yang melakukannya di balik layar sebenarnya tuh bisa bikin cewek tuh jadi ilfeel. Waduh. Ya, kita mulai dari Cinta Brian, ada El Rumi dan juga Giorgino Abraham. Cinta Brian, coba. Cinta Brian sahabatku banget lagi. Enggak sih, nggak bikin ilfil sih. Kocak sih dia anaknya. Dia sih. kocak ya? Seru ya? Seru sih. Baik banget emang Baik banget, Cinta Brian. super baik banget. Iya, benar-benar. Benar-benar. Nggak ada lah yang bikin ilfil nih, baik Coba, semua ini. kalau El Rumi El Rumi juga baik, pernah satu base camp sama aku, satu sinetron sama aku. ditanyanya kayak gini sama teman baiknya sendiri, Oh, mana iya, mau dia salah. bilang bikin ilfil. Kalau Giorgino Abraham, Giorgino baru beres seri sama aku 2 bulan iya, lalu. seru-seru aja Seru-seru sebenarnya. aja sih. Kalau nggak? gitu aku balik deh pertanyaannya. Apa mungkin karakter dari 3 orang ini yang paling kamu kagumi masing-masing? Ini mereka semua ini kan pemain-pemain utama yang hebat ya. Cinta itu berjuangnya kurang lebih hampir bareng sama aku di 2015-16 mungkin. Ya, gigihnya Cinta itu yang aku suka banget sih. Kalau El Rumi juga yang dari awalnya
penyanyi sampai sekarang jadi superstar yang dikenal sama semua orang. Iya. Giorgino juga aku sempet jadi fansnya dia dulu. Iya. Gimana kalau kita jadi circle-nya mereka yuk, mau nggak? Iya, yuk mainnya sama anak-anak Iya, bener. seger-seger kinyis-kinyis gini loh. Tapi by the way, karena kamu deket banget sama siapa Cinta Brian, kan gue juga suka ketemu beberapa kali. Giselle tuh kalau sama Cinta tuh kemana-mana ada Cinta loh. Oh iya? Ih, gue tuh Ada Giselle, ada Cinta. Ada Giselle, ada Cinta. Ada Cinta dan Giselle Itu kayak bersama. bisa dibikinin sinetron kali ada Giselle, ada Cinta. Bisa. Iya kan? Iya. Tapi itu beneran nyata. Mau dia lagi casual banget, santai sampai ke acara-acara pernikahan, pokoknya selalu ada. Itu tuh ada spillan gak sih kalau Cinta tuh bakalan beneran jadi gak sih sama Giselle, ada arah-arah mau ke jenjang pernikahan gak sih mereka Ini berdua om-om tuh? kepo deh. Iya, bener. Kepo banget ya. Terus kalau gue tanya sama Giselle nggak dijawab. Nggak dijawab. Ini sahabatnya Cinta Nah makanya loh. itu coba kita tanya ke cintanya. Cintanya lagi. Sahabatnya. Sahabat. Ya dari dia juga belum ada sih. Cuma yang aku lihat sendiri aja kayak lovebird mereka berdua ya. Emang kemana-mana bareng. Iya bener. Mungkin Robert. saking cintanya mereka berdua. Cuma untuk masalah nikahnya aku belum tahu sih. No, belum tahu. Emang kelihatan kok kalau yang lovebird gitu. Cuman mesti segera diresmiin. Bye-bye flu burung loh. Oh. Lanjut buat Natali. Natali, kamu kan ini berteman ya sama mereka. Coba di-spill. Siapa yang aslinya sweetheart banget ya? Ada Inara Rusli, Sarwenda, Tia Aristia. Jadi kalau Inara Rusli, terus terang aku hanya kenal di setiap acara kajian gitu, terus selalu ketemu. Masya Allah orangnya baik ya. Kalau kehidupan pribadi aku tidak tahu Iya. gitu ya gitu. Kamu juga memang kayaknya tipe yang sengaja memisahkan dua dunia itu Iya. ya. Betul gitu. Nah untuk Sarwenda juga sama di kehidupan kalau Sarwenda lagi ada project apa aku selalu hadir gitu. Terus nggak pernah punya inten pribadi WhatsApp nanya-nanya itu nggak pernah. Jadi Gimana kamu kabarnya? nggak pernah. Kok ada Berapa? begini-begitu sih? nggak nggak pernah, ya? nggak pernah. Jualan hari ini. Ih, kepo banget Kepo deh. banget ya. Nggak pernah kayak gitu juga. Jadi aku mau menjaga baik-baik aja hubungan pertemanan gitu di luar yang ternyata di antara lingkungannya ada musuhnya, ternyata itu temen aku juga. Jadi aku jaga baik-baik gitu. Aku nggak mau ikut campur gitu. Iya, Termasuk Tia Aristia kenal dari muda. Ya gitu juga sama. Kita ketiga-tiganya nggak ada yang dibedain. Kalau ada perlunya nyapa dan aku juga mereka ini orang yang nggak tiba-tiba lu kalau ada ini lu datang mereka nggak kayak gitu. Jadi memang dia kayaknya pada tahu deh aku orangnya ya Lenggang kangkung lenggang aja. kangkung aja gitu. Tapi by Dan the aku way kan juga nggak. sekarang ini rame banget ya. Kita tahu Sarwenda tuh lagi heboh banget dengan pemberitaannya dia konflik dengan mantan suaminya. Iya, benar. Menurut dari kamu gimana tuh dengan perseteruan ini? Makanya ini kan dua-duanya temen aku. Iya. Iya. Gini ya, bukan memihak kedua belah pihak teman aku ini ya. Jadi aku lebih ke aku nih kondisinya harus menjadi mereka yang sebenarnya keadaannya juga lagi nggak baik-baik aja kan gitu. Cuman aku juga nggak bisa ngasih tanggapan yang ini sebenarnya kalaupun aku lihat kemarin video beredar ya, ada videonya Sarwenda gitu kan. Aku nih gini, aku nggak langsung kok Sarwenda kayak gitu. Aku tuh langsung mikir, ini penyebab dia bisa tahu-tahu potongan video ini dia mencak-mencak nih Itu apa apa? gitu. Jadi kita kan terimanya udah potongan video gitu. Jadi aku ya Allah mudah-mudahan segera selesai deh urusannya gitu. Terus ini apa ada cumi-cumi yang bakar goreng-goreng Ada gitu. sumbu-sumbu Jadi terbakar apa iya, gitu jadi aku lebih kayak mudah-mudahan cepet teratasi ya kayak gitu. Terus tapi kalau dari sudut pandang aku dari video yang beredar dengan ada bahasa-bahasa yang kayak gitu, kalau menurut aku di posisi aku kan pernah ngalamin juga ya pisah rumah tangga waktu itu yang pertama. Itu menurut aku sih sebenarnya wajar ya ketika aku emosi, aku marah-marah gitu ya. Untuk tiba-tiba ada bahasa lain gitu di saat itu. Mungkin itu normal ya karena mungkin keadaannya kan beda ya, emosi gitu. Ada ampas emosi ya. Tapi aku nggak unjukin di publik. Iya. Mungkin Nggak aku ketika lagi sosial media. iya enggak. Gitu ya. Jadi aku ngomong itu sama mama, sama keluarga, Iya, jadi iya, iya. atau sama Di ruang private lah. Di Di ruang private dengan gitu. orang-orang lebih privacy lagi. Bener, ya iya. mungkin kayak itu sebenarnya wajar, tapi mungkin aku lebih kayak gitu. Jadi enggak. Aku sebenarnya orangnya pendendam gitu, tapi aku
nggak mau ngasih tahu ke orang, jadi cukup aku pendem dendam aku itu. Mungkin aku bisa panjatkan doa Iya. yang aneh-aneh gitu ya. Iya. Jadi maksudnya atau dengan rezeki aku yang dikasih berbeda dengan lebih baik, nah itu mungkin udah rezeki aku. Ya dosanya kamu yang akan lebih nyusruk gitu. Jadi aku nggak perlu bales. Jadi dengan lebih kayak gitu. Aku sebenarnya lebih kayak gitu. Iya, Ya, just mungkin- let it go. Mungkin benar ya, pelajaran utama untuk generasi kita yang mengenal sosial media agak terlambat, benar. kita harus lebih bisa memisahkan apa yang bisa dibagi di sosial media, apa yang enggak. Mungkin kita harus belajar dari generasinya Mahdi ya kan, kayak tadi Mahdi, aku kalau main ke Curug sama teman-teman aku, kita mah nggak ada yang posting-posting gitu. Benar. Nggak ada yang story-story. Iya, gitu. Karena have fun aja. Iya, dia bisa memisahkan. Iya, Iya iya. nggak sih Mahdi? Ya kecuali kalau lagi nongkrong di kafe mungkin Iya, malah, iya, malah iya, posting iya, nih. Tapi kalau kita lagi healing ke suatu tempat gitu ya, taruh deh HP-nya gitu loh. Iya. Ya, kita mau renang Kalau renang healing aja, ya healing kita mau gitu ya. ke hutan aja. Gitu. Tapi kamu sendiri pernah nggak, kamu misalnya kayak lagi punya masalah, nggak punya teman untuk ngobrol, kamu curhatnya di sosial media? Nggak pernah, Kamu lagi sebel sama orang, kamu cerita ke sosial media? nggak pernah. Bahkan aku nge-repost kayak quotes gitu aja jarang banget, Iya, iya, iya. jarang banget sih. Laki, Laki. ya, Anak laki ini. gitu. Ya. Tapi kalau belakangan ngomongin sosial media ya, aku tuh ada satu berita yang lagi gue demen pantengin gitu. Apa tuh? Gue tuh penasaran Arya Saloka bener pacaran sama nih perempuan apa enggak gitu. Gue tuh netizen sejati loh. Gue tuh cuma pengen tahu mereka pacaran apa enggak. Coba Kasih lu tau gua spill dulu Ren. dong. Spill dulu, kita spill. Nah, sebenarnya yang menjadi pusat perhatiannya para netizen karena itu tuh ada adegan-adegan yang sebenarnya lu lagi nggak di dalam Skenario. skenario. Scene ya? Iya, Dalam nggak scene dalam gitu. scene. Tapi kelanjutan nih kemesraan ini. Sebuah perhatian bablas. Tapi nggak tahu itu bener apa nggak. Tapi kita tengok dulu apa kata netizen ya. Ada yang bilang kayak gini, cie bau-baunya cinlok nih. Ada Arya juga tuh- yang bilang Arya tuh baik. Perhatian ke semua lawan pemainnya, tapi netizen aja yang baper. Lalu juga ada yang bilang, tapi dulu juga pas awal-awal sinetron, Ice ya, lawan mainnya yang awalnya punya pacar juga langsung putus pas seproject bareng AS. Soalnya Asya itu juga katanya udah putus dari pacarnya. Jadi waktu memang baru kerja bareng di judul itu, Asya tuh punya pacar, Ren. Jadi kayaknya aman-aman aja tuh di shipping Arya sama Asya. Bahkan Asya tuh seperti bilang, ih keren banget ya. Dia tuh secure banget pacarnya. Sekarang putus loh sama pacarnya. Tunggu, lo jangan keseruan Rumpi sendiri. Lo jangan keseruan sendiri, jangan rumpi. Lo dia bilang rumpi banget. Kita tanya dulu nih sama pemain Nah. sinetron ini. Kamu tahu dong ini dengan hebohnya para netizen gagal fokus ini. Tahu. Gimana tuh menurut Mahdi? Ya aku sama Asia kan dulu pernah satu project yang bareng sama Antonio juga sama Cinta itu. Itu 2 tahun lah kita sinetron bareng tuh. Asia emang orangnya seru sih dan di luar gosip-gosip ini ya. Aku akuin si Arya Saloka sama Asia itu keren banget fan service-nya. Oh Jadi, gitu. Fan service-nya keren banget. Iya ya 2-3 minggu sebelum penayangan tuh mereka udah posting berdua gitu. Jadi orang-orang pada kepo kan. Iya. Ini bakal ada apa sih, emang pacaran beneran ya? Emang ini ada sinetron baru ya gitu. Jadi kayak Nah. sekalinya sinetron itu tayang, boom gitu. Berarti lu tuh adalah salah satu penonton sinetron yang kena sama jebakan. Bener. Gimmick. Ngerti gak? Lo kena dalam fan service-nya. Jadi pintar-pintarlah menata hati lo ketika lo ngefans banget sama mereka sedang bermain. Berarti tepuk tangan dulu buat Arya Saloka. Dan juga Say. Bukan apa-apa, soalnya kan mengingat rekam jejak kehidupan Arya Saloka di sinetron yang dulu kan juga dia cinlok gitu sampai dua-duanya enggak, akhirnya kejadian loh, Say. Iya Apakah juga ini ya. bab 2 kisah cinta drama Arya Saloka dan Asya? Ya nggak sih? Bab Tapi dua kan nggak sih? posisinya Arya single, ini single pada single masing-masing. Sekarang udah pada single, Udah kan pada Arya udah single. bisa. Udah biarin aja kalau Iya pada juga single ya. mah. Iya Kalau pacar kan dong. udah dua-duanya nggak ada Udah, pasangan nggak kan? Ya ada. udah biarin sih. Berarti bisa jadi videonya Arya sama Asya yang lagi jalan berdua makan ini adalah usaha mereka membangun Bisa jadi. chemistry aja ya. Itu bisa. Bukan karena Ini ada apa. fotonya.
Ya, diduga foto Asya dan Arya makan bareng. Oh, Ya, ternyata makannya juga nggak berdua. Iya, berempat. rame-rame, berlima bahkan keroyokan. tuh. Sama pelayan-pelayan sama itu. pelayan-pelayannya. Iya, iya, Dan iya, juga iya. kadang gini ya, mungkin ada satu orang yang karakternya emang begitu, jadi emang dia sama orang tuh baik, Iya, akrab gitu, friendly. akrab, gitu. Jadi Tapi ya juga sih masuk akal ya, kayak Jadi misalnya ya kita mau begitu. buat sebuah program, kalau nggak sama saling-saling kenal, ya udah memang lo harus berduaan ketemuan, Aneh. build the Awkward. chemistry. Bingung nih gimana ya, gue Kayak mau ngomong gimana ini ya? salah nggak ya gitu kan. Iya. Oke. Mahdi Iya, tapi iya. sempat kenal juga nggak sama mantannya Asya yang kemarin tuh, si Cio? Sempat ketemu sih, cuma nggak yang temenan dekat gitu. Oh nggak temenan deket. Kepo. Berarti kalau aku tanya kenapa tuh mereka putus, kamu nggak tahu? Nggak tuh? tahu, nggak tahu. Iya, aku tuh sedih loh Cio putus sama Nggak tahu. Asya. Lumayan lama ya? Baik loh, Ren. Kak, kalaupun dia tahu nggak mungkin dia kasih tahu kalau sahabatnya ya? dong Kak, nggak mungkin. Ini Kak. mewakili bunda-bunda dong. penonton sinetron, mulutnya dititipin ke dia, jadi Gua dia tuh tahu. kayak ikut terlena. Nah, memang. tapi sebenarnya dari pengalaman kalian pernah nggak sih menyaksikan chinlock yang sekedar untuk fan service, tapi kejadian di kehidupan nyata? Ternyata Bablas. kelanjutan bablas ada nggak? Dari Mahdi dulu coba, gue pengen tahu. Karena ini dari anak muda ya, jadi pengen tahu dulu. Atau Gua Mahdi lagi. sendiri punya pengalaman itu? Kalau aku sendiri di project ini kurang lebih hampir 10 tahun ya. Belum pernah cinloknya satu lokasi. 10 tahun? Iya, In Kamu- 10 years. Kamu Iya, main belum. sinetron apa lagi nyicir KPR? Hampir lunas, hampir lunas. Hampir lunas, akhirnya kebuka Udah juga 10 hak tahun. ekonomi. Ya kalau aku sendiri Tapi nggak pernah ya? Kalau satu lokasi ya, tapi pacaran sama artis pernah. Cuma di satu project yang sama aku nggak pernah. Oh. Memang kamu membatasi atau kebetulan aja jatuh cintanya dapatnya yang beda judul? Kebetulan aja ya. Oke. Tapi maksudnya nggak pernah gini-gini. Mungkin lebih ke sini kali ya. Karena kan kalau pemain sinetron ini menurut gue ya, gue nggak pernah main sinetron sih. Tapi ketika kita nonton sinetron itu kan si chemistry-nya tuh apalagi kalau ngomong cinta-cintaan, cemburuan segala macam, lu tuh kan kayak bener-bener main ketika lo natapnya harus dengan cinta, natap kangen lo dengan natap kangen. Itu ada nggak sih di lokasi yang selama 10 tahun lo main ini yang gitu? Aduh, gue kayaknya bisa dia jatuh cinta sama dia. Ada nggak sih begitu? Lebih ke deg-degan kali ya. Kalau jatuh cinta kayak belum pernah sih. Asal jangan lo aja yang main sinetron. Iya, Gue iya. kayak Kalau- tiap scene gue pasti jatuh cinta dia. Ini Aduh. cakep, ih Dia lucu, gampang banget nih gitu. jatuh cintanya. Iya, terbawa. Ini kenapa sih dia tatap? Iya, gue gampang sekali. Repot ya jadi pemain sinetron ya. Emang bener loh, Repot dengerin. honornya mah katanya tinggi Ren, tapi ribet banget hidupnya Ren. ternyata. Ribet Justru banget. ya honornya tinggi karena keribetan itu. Iya, tapi bener nggak sih kalau jam kerja artis-artis sinetron itu memang padat? Padat. Oh iyalah. Padat. Kita Sinetron bahkan itu. ada yang belum boleh pulang sebelum skripnya jadi, skripnya lagi dibikin, Kejar tayang. kejar tayang, live. Oh. Live-nya tuh nungguin skrip, tayang malam sambil run through gitu. Wow. Pernah. Katanya sekarang kalau syuting itu udah syuting sehat. Jam 10 udah di rumah. Ih enggak, ada berita yang satu ini. ada lah yang Ada masih yang belum. ceritanya tuh sampai yang di-spill sama Cicio, mantannya si Asya tadi tuh. Katanya ada, kru yang sampai meninggal dunia. Aduh, masa sih? Nih kita spill dulu videonya. What? Tapi- Tidurnya sampai gantian. Kalian pernah ngalamin itu juga nggak? Aku ya, baru 2 bulan yang nggak lalu pulang sih pernah. kejadian. Baru aja ngomong sama manajerku tadi. Manajerku ada di situ tuh. Aku bilang, Mbak, aku nggak mau lagi deh project yang ini. Karena? Aku di calling jam setengah 7 pagi sampai jam 9 pagi besoknya. Dan itu standby terus dari jam 7 pagi. Standby terus. Nggak Itu ada waktu bener-bener- istirahat. Ya Itu itu ada, kru itu. bener-bener tidur kayak lele. Tidur di Iya. ini kan, FTV biasa gitu. di lantai. Walaupun kamu mendapatkan tawaran dengan honor tinggi. Nggak lagi deh. Nggak lagi. Enggak lagi ya. Boleh Karena dis- kamu tidak merasa nyamannya di mananya tuh? Apakah Iya. waktunya atau kamu melihat dari kondisi semua yang ada di sana, tim, kru semuanya sampai ke kamu sendiri? Karena gimana ya Kak, kalau kita udah syuting di atas 15 jam, biasanya kalau di Hollywood kan 15 jam, 16 jam kan. Di atas itu tuh kita udah nggak fokus lagi Iya, iya. gitu, kayak mata udah Energy cekung, juga udah udah habis nggak banget. nyaman lagi. Acting juga jadi nggak bagus sebenarnya. Acting nggak bagus Tapi juga gitu. enggak Kecuali ya. acting ngantuk ya. Iya. Natural banget pasti. Sebenarnya kita subuh belum tidur, jam 7 suruh mulai take lagi, kita suruh adegan nangis. Iya, kayak Golden scene. nggak ada Gimana energi ini gitu. kemana, ini kemana gitu. Oh, golden scene itu apa sih? Ya maksudnya itu tadi tuh yang scene-scene nangis. yang mana harus beauty, mana ini scene misalkan nangis yang
tapi Mana yang harus indah. kemesraan. Gitu. Nah soalnya kalian makan nasi nggak? Soalnya hidangan kita nasi nih. Iya. Kita ada Makan dong. sop buntut, ada nasi goreng kampung, ada nasi goreng buntut, ada iga bakar. Kita Iya. cobain ya. Ini Kamu mau enak yang mana banget, ya? ini bestnya Aku- dari kakak mau hotel yang ini. mana? Kamu kayaknya jangan ini Iya, deh. iya, Coba saya ini, ini ini, kolesterol. ini. Ayo. Kita cobain ini nasi goreng buntut. Ya tuh. Oh, Ini juga this is coba. buntut juga ya? Iya buntut Buntut juga. goreng. Buntut goreng. Bungor. Bunga. Cobain ya. Oh, apa yang paling berubah Mahdi dari kehidupan kamu dulu dan sekarang setelah menjadi bintang? Apa ya? Ya lebih bisa membahagiakan orang tua sih. Karena kan Oh. punya penghasilan sekarang gitu. Tapi Tanggung apakah jawabnya gede. menjadi pemain sinetron merupakan impian orang tua? Kadang kan ada beberapa orang tua nggak suka Nggak ya ngasih anaknya. bahkan. Iya, kalau Mahdi gimana? Enggak sih. Tadinya aku malah pengen jadi pembalap. Pengen jadi pembalap Iya, cita-citanya. pembalap, pemain bola gitu. Nggak boleh, katanya takut cedera. Takut cedera. Tapi begitu kamu memutuskan main sinetron diperbolehkan. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Karena Jakarta takut ini itulah apa segala macam. Takut pergaulan Badung gitu ya di Jakarta gitu ya Mahdi ya. Bisa jadi. Terus apa yang akhirnya memperbolehkan? Ya udah boleh deh lo gitu. Ya setelah berjuang mati-matian dan bisa menjadi apa yang diinginkan gitu. Oke, apa momentumnya sampai akhirnya orang tua kamu mendapatkan keyakinan, oke, lo kayaknya cukup bertanggung jawab nih jadi bintang? Sempet gak chatan sama mama tuh 6 bulan kali ya. Ya? Waktu masih casting-casting. Oh ya? Sampai aku dapet, mah aku bisa loh, aku dapet peran, aku dapet budget segini loh mah. Dibuktiin ya. Baru tuh dia, oh ternyata anak gue Nah, bener nih. Kamu tuh bisa ada di dunia sinetron diawali dengan casting atau kamu memang you just lucky dapat apa sinetron ini? casting. Casting dulu ya? Casting naik motor sendiri, muter-muter. Oh ya? Dia Bagus, sendiri, bagus. nggak ada manajemen. Oh, Nggak ada wow. manajemen, aku sendiri. Mahdi spill dong pertama kali ini kan pengalaman hidup ya kan ini bakalan bisa jadi buku cerita kamu. Pertama kali kamu setelah casting berjuang film atau sinetron pertama kamu tuh dibayarnya berapa? 1,5 juta. Wah, enak. Nah, enaknya gimana? Enggak dong, Sabar karena kita dong, beda Bu. zaman kan. Kakak kan beda zaman. Inflasi. benar. Kan beda zaman inflasi dong. Zaman kamu waktu pertama kali syuting dapat berapa? Jadi figuran. 35.000, 25.000, Begitu udah dapat peran, 250.000. nah itu sama sama gue. Ya kan? Gue waktu Kan figuran lama, juga. udah tahun berapa ya lu? Iya Lah kan sih. kita pengen ikutan cerita aja, kita Oh, nggak membandingkan. gitu. Bensin masih 3.000 itu kan. Iya, ya Iya, rokok bener sih. 1.700. Bener sih. Ada ceritaan nih. Ratu Sofia. Halo, tahu kan Ratu Sofia? Ini Makan enak banget. Ini bukan ceritaan. Perhatiin dong ke sini. Halo. Kayak bukan ceritaan, kayak ngajak. Ratu ini, Sofia ngajak- yang lagi rame banget karena dia tuh menolak untuk promosi filmnya. Dengar kabar gak? Yang sampai dia tuh kayak sampai berantem sama mama ibu kandungnya. Mau somasi emaknya lu. Mau somasi emaknya. Gara-gara? ya. Nah, kita spill. Spill. Mengenai video preskon kemarin yang isinya memfitnah saya dan saya sudah berusaha untuk bermediasi tetapi tidak ada itikat baik dari mereka. Itulah mengapa saya hari ini membuat laporan. Mungkin kalau sebelum Ratu kuasa hukumnya tidak melayangkan somasi, kita akan gas terus gitu ya. Oh iya. Tapi karena saya ngeliat, wih, anak somasi ibu ya orang tua ini, jadi udah kita ngerem dulu deh, kita cooling down dulu, kita fokus aja sama promo. Nanti urusan ini biar tim kuasa hukum lah yang tahu gimana caranya gitu lah ya bang ya. Gimana cara baiknya kita ngikut aja deh gitu. Yang penting kita ini promo dulu deh. Ini tuh rame banget, menyita banyak perhatian orang. Ya. Karena untuk seorang aktor menolak mempromosikan filmnya, rupanya sebagai pekerja seni itu kayak melanggar kewajiban. Benar apa nggak sih? Benar. Kan kalian punya kewajiban untuk ikut serta dalam mempromosikan karya kalian kan, film atau sinetron. Benar apa nggak? Bener, Iya, bener, bener. bener. Benar, dan biasanya kan ketika kontrak kerja dimulai sebelum kalian syuting, kalian udah tahu akan hal itu misalnya kan? untuk promo. Kepentingan untuk promo. Ini kan kayak sebetulnya breach of contract gitu ya. Lo akhirnya melanggar keputusan kerja sama lo. Kita bacain dulu beberapa komentar netizen yang ikut ramai menanggapi apa yang terjadi. Terus ngapain diambil tuh job? Ada juga yang bilang peluk jauh buat mamanya, nggak tega banget liatnya. Sehat-sehat ya tante, masih ada 3 anak yang masih butuh tante. Sebenarnya ya, yang jadi rame dari kasus ceritanya Ratu Sofia dan mamanya, kan kalau nggak salah Ratu Sofia itu juga pacaran
Dan pacarnya ini nggak disetujui sama mamanya. Mamanya nggak ngasih restu. Kenapa alasannya? Karena pacarnya Ratu Sofyan ini umurnya jauh banget. Nah yang juga jadi rame perbincangan penggemar di luar sana, tuh kan, kalau hubungan emang tidak diberi restu Direstui. oleh orang tua, biasanya nggak jadi berkat gitu. Maaf nih mau nanya, kan tadi kamu udah jujur dulu buka di Spill the Tea. Kamu kan juga udah pernah mengalami kegagalan dalam Iya. berumah tangga. Benarkah waktu di kegagalan pertama itu hubungan yang tidak direstui oleh orang tua, Nat? Salah satunya benar. Oke. Jadi memang kalau menurut aku ya, restu orang tua itu penting banget. Bukan sebagai formalitas doang yang kayak kita orang Indonesia harus begitu, enggak. Iya. Karena ini berkaitan dengan doa-doa yang dipanjatkan sama orang tua. Iya. Belum lagi keberkahan ntar pernikahannya gitu. Ya dilihat juga dong, kan ada beberapa macam problem yang orang tuanya mungkin bukan orang tua yang dilihat orang, bukan yang nice, bukan yang baik. Tapi kan bisa dikasih pengertian. Ini loh, Ma, dia walaupun begini, nanti aku buktiin deh kalau dia baik gitu. Masih ada kayak begitu dulu gitu. Jadi bukan kayak kabur sepihak gitu. Kayak aku waktu itu gitu ya. Kamu kan. kabur? Iya kabur lah akhirnya. Ngebelain cinta? Iya ngebelain cinta dan ujung-ujungnya pisah. Oh gitu. kamu kabur? Berani juga ya lu Nat ya? Iya zaman dulu dan itu emang sungguh sangat disesali dan itu makanya aku selalu cerita Nggak ke berkah anakku, jadinya ya. itu nggak baik kayak gitu. Dan kamu secara jujur mengakui bahwa menyesal lo melakukan itu? Menyesal banget dan itu kayak kita ngelukain perasaan orang tua gitu. Itu tuh rasanya pas ketika udah jadi orang tua, ya ampun anak kita aja kadang kita kasih tahu dia marah aja kita, oh ternyata kayak gini ya mama aku dulu aku bentak ya gitu. Jadi kayak ya ampun jangan. Kalau Mahdi, kamu pernah nggak menjalani hubungan yang awalnya mungkin tidak mendapatkan restu dari orang tuamu? Jujur pernah lagi. Pernah. Pernah lagi. Ayo Pacarnya terus pacar. gimana coba? Pacaran itu bukan cuma awalnya, sampai ending nggak direstuin. Ya, waktu itu Tapi kamu jalanin aja waktu itu. ya masih badung-badungnya ya belasan tahun waktu itu. Oh. Mama nggak suka ya? Ya aku suka. Akhirnya? Tapi sekarang mikir kayak kenapa ya gue harus kayak gitu dulu ya gitu. Nah, iya Kan gitu. toh endingnya juga putus juga kan gitu. Maaf, ini hubungan yang kamu bicarakan apakah hubungan kamu sama Sarah Kiel? Oh, bukan. Bukan. Menggiring ya. Bukan. Soalnya kita ada artikel nih, boleh tolong dibaca nggak sih Kak Mahdi? Ibu Mahdi Reza marah besar merasa Sarah Kiel cemarkan nama sang putra. Apa ini kenapa tiba-tiba artikelnya menjadi seperti ini Mahdi? Sarah Kiel bukannya udah punya keluarga woi. Iya. Iya kan? Enggak, ini kan cerita waktu itu. Oh cerita waktu itu. Maksudnya kenapa sampai mama kamu yang siapa mamanya Mahdi yang marah ya? Gimana ya, udah nikah juga nggak bisa dibahas lagi. Oh iyalah, ya udah masa lalu. Iya, aku Iya setuju. sih. Nggak mau memperkeruh apa yang sudah lewat gitu ya. Tapi kamu hubungannya sama Sarah sendiri sampai dengan sekarang masih baik atau memang sudah baik terputus memang? Emang So kita far sih- pernah ya? Emang kita pernah ya? Sarah, ini Sarah beda. Ini Natali Sarah. Ini Sarah beda Ini angkatan. ibu-ibu yang satu ini kayaknya mau ikut campur. Ini, kalau beli mobil tuh ada tahun keluaran. Iya, ada mesin. tahun keluaran Beda, mesin. tahun Beda ya, keluaran beda ya. mesinnya. Iya, benar. Sama Sarah masih baik-baik aja, maksudnya komunikasi lancar, berteman, bersahabat atau putus sama sekali? So far sih sampai sekarang udah nggak pernah kontak lagi ya. Udah ya jadi kayak ya masa lalu, biarlah menjadi masa lalu. Aku setuju dengan keputusan kamu itu. Ya itu kan cerita lalu. Yang sebelah sana juga sudah berumah tangga. Sudahlah kita nggak usah memperkeruh dan juga mengorek-ngorek luka lama. Kita maju aja ke depan, boleh nggak sih? Bener. Nah, ke depan nih kita cuma pengen tahu Mahdi, untuk aktor semandiri, semapan, seganteng kamu udah punya pacar belum sih? Masih dalam proses pencarian nih. Masih dalam proses Ini, oh, pencarian. berarti status single nih sekarang ini nih. Iya. Ini single, ready for mingle everybody. Kalau boleh berandai-andai, Mahdi tuh pengennya pasangan hidup yang kayak apa sih Maaf. Mahdi? Ini deh, kita mulai dari tipikal fisik dulu. Kalau nyari fisik itu dari beberapa pacaran yang lalu ya, nggak ada habis ya kak. Ini. Nggak ada habis. Iya kayak kita mau nyari yang gini, Nanti tapi ada yang begini. ada yang begini gitu Ah, kan. Kayak, apalagi anak muda kayak kamu tuh sekarang versinya banyak ya. iya gimana ya kayak. Iya Jadi kan? kayak yang penting ya oke lah gitu lah. Oke lahnya gimana? Ya lucu lah. lucu. Kalau kamu Ah. bilang bukan fisik yang jadi kriteria utama, apa dong kalau gitu yang Ya kalau paling sekarang on sih top of your list? yang penting dapat restu orang tua sih. Ya. Karena udah ngerasa kayak
gue kayaknya 1-2 tahun lagi pengen nikah deh gitu. Oh gitu. Ya, kayak udah pengen serius aja gitu. Idih. Kalau bisa tadinya kan target sebelum 30 nih. Nah sekarang udah hampir 30. Iya, Jadi iya. kayak nggak mau pacaran-pacaran lagi yang kayak sedikit. Yang aneh-aneh, Aneh-aneh udah gitu nggak mau lah. drama-drama, menujunya ke pernikahan. Betul. Seneng ketemunya sama jodohnya artis atau jangan artis nih sama sekali gitu? Kalau itu bebas sih sebenarnya. Bebas. Kalau emang jodoh gua di dunia ini, di entertain ini ya aku jalanin. Tapi kalau Kalau yang di enggak luar juga- juga kalau emang itu jodohku ya udah gitu. Coba ntar gue mau kepoin dia deh. Kok ada calon? Cara anak Ibu-ibu gue coba. lagi. Oh ya ampun, beda berapa tahun, Bu? Ibu-ibu itu emang gitu deh ya. Anak Ibu-ibu dulu yang yang dimajuin. gadget. Iya. Ntar kasih lihat Instagramnya cocok apa enggak. Tante-tante banget sih Ya, aku. iya, terimalah Natali. Kamu sudah ada di fase itu. Ya betul, ya. Ini untuk Tante Natali sama Ade Mahdi, kita mau ajak main Truth or Dare Di dong. Spill the Games. Jadi kalian berdua di sini ada satu mangkok transparan. Ambil satu orang satu ya, Yang tua baru dulu nanti dibaca. Truth Ayo, or Mahdi. Dare. Silakan Ayo, Mahdi dulu. Mahdi. Sama calon mama mantu Oh dia nih. lady, Oh, senior oh. ladies first, senior Senior dulu. first. Bukan yang muda dulu. Enggak Enggak, dong, kan dia silakan. pengen mengambil hati calon mama mantu. Iya. Siapa iya tahu kan? jadi sama anaknya Iya, iya Natali kali ya. Sarah, ya Tahu kan? nggak anak aku Kita kecil langsung shipping gitu. deh. Namanya siapa? Anakmu, Say? Maurin. Maurin ya, Maurin Jadi, sama dia nggak mau Maurin kalau sama gitu. Mahdi M sama M loh. Aduh. Gila. Habis ini dia ngamuk nih, Mimi apa sih Mimi? Lah. Pernah Sini gue bacain, nggak- aku tahu kamu pusing nanti lama-lama. Pernah nggak bohong ke pasangan Tentang tentang, apa? Pernah sih. Apa tuh Tentang tentangnya? apa tuh? Oh, kayak belanja-belanja gitu kan ya. Oh, nyembunyiin belanjaan. Nyembunyiin Ah, gitu. udahlah. Atau Standarnya kita- ibu-ibu. Iya, kayak gitu. Belanja-belanja. Kalau soal bohong kayak kita ngapain itu enggak, karena setiap aku lagi ngapain hari ini itu dijadiin bahan cerita buat Kita nanti saat pasangan bertemu. aku. Oke. Itu ada aja apa? Kalau sebelum tidur apa? Piloto. piloto. Gitu-gitu. Ih, tadi lucu deh Abi, aku tuh ketemu dua badut, satu namanya Karen Delano, satu namanya Dave Pasti Henry cerita gitu. ya kan? Tapi kalau barang yang apa kita beli, ini aku selalu bohong. Selalu bohong. Enggak ada yang bohong, ada yang enggak sih, Bi. Maaf ya, Bi ya. Kalau yang mahal pasti lu bohong kan? Ya, Ini betul. mah murah. Selusin dapat 5 gitu kan pasti, ya kan? Yang keluarnya tuh yang cuman kayak di toko yang online aja. Iya, Ya, begitu yang di dalam tuh yang Nggak toko ada barang-barang tahu. butik lu umpetin kan? Sidak sih ke lemari kata gua mah Abi. Oke lanjut, nggak tahu. Mahdi silakan diambil. Oke. Truth or Dare. Dibaca dikit gini nggak boleh ya? Nggak boleh. Jangan dong. Ini yang ngeno aja noh. Mahdi ini mengingatkan aku pada teman aku dulu ya, pemain sinetron namanya Sandi Syarif. Oh, Shani iya, Syarif. bener. Banyak yang bilang gitu lagi dulu Banyak masih. ya yang bilang begitu. Iya. Semoga Sun bisa satu project ya. sama Kamu mirip Iya, sekali jadi lo sayang ayahnya sama ya. dia dari atas ke bawah. Oke, silakan Mahdi dibaca. Scroll galeri, lalu berhenti, acak dan jelasin tentang foto tersebut. Nah, handphonenya mana dulu? Coba. Waduh. Nah, coba dipencet yang ini. Nah, siapakah dia dan apa cerita ini? Oke. Saha eta awewe? Itu aku lagi syuting series sama Dinda Mahira. Dinda Ah, ah. Mahira. Ini kayaknya nggak lagi syuting series, ini di dalam mobil Iya lagi nggak syuting sih? di series tuh. Oh, Di dalam mobil ceritanya. di Ini dalam dalam mobil, mobil, Wak. terus foto selfie. Foto selfie buat satu promo kita gitu. Oh. Jadi kalau aku tiap syuting tuh aku pasti ada. Biasanya kayak draft gini lah. kayak lagi break gitu ya. Nggak lagi syuting itu. Oh, lagi syuting banget. Kita foto gitu. Depan kamera semua kayak gini. Ah gitu, say. Tapi Gitu. dia tuh Mahdi orangnya nggak takutan loh. Beberapa bintang tamu kalau dia nggak takut loh, berarti kan Dia Nggak ada berarti dia apa-apa, tipe berarti yang jujur. tidak jujur, Nggak ada yang nggak ada yang diumpetin, hebat Mahdi ini. Iya Dia nggak- dong. Lanjut, Apa sih yang mau diumpetin? silakan Bu, ibu, ayo Bu, jangan jadinya komel mulu Bu. Bagus. Siapa orang terakhir yang kamu stok di sosmed? sosmed. Siapa tuh, Bu? Ayo, Natali. Stok. Coba keluarin Stalking. dulu Instagramnya. Kita lihat dari search-nya terakhir Aduh, paling ini atas ada. itu apa? Cowok-cowok kotak-kotak nggak ya? Aduh, bisa jadi nih. Coba jujur dulu Bu, nggak ada yang Yakin kan diumpet-umpetin suami saya kan? tidak nonton? Kalau lu sama Pakai anak baju muda, kotak-kotak. anak muda nggak takut Ih langsung berani. dit. Cuman ntar di blur loh di TV loh. Cara ngelihatnya bagaimana? Search-nya. Paling atas apa? Wah! Siapa lu?
toko nih. Ibu-ibu. Udah, Toko yang oh dilihat. pasti. Ada Rania Bawel sama Sahabat aku. Andara. Sahabat aku. Mau booking lapangan padel? Yes, teman Sama- padel. oh iya, Ibu-ibu Justip. banget sih gua. Akun Justip. Aku mau belanja apa, Bu? Berarti ada yang nggak ketahuan sama suami Iya itu dari udah, situ. aduh nggak tahu kalau dia garing itu udah nggak tahu Justip memang. Oke, lagi satu lagi, silakan Mahdi. Spill sahabat artis yang paling beda di belakang layar dan di depan layar. Spill nama artis yang beda di belakang layar, beda di depan layar. Cinta Brian. Oh iya? Ya, dia Maksudnya gimana di tuh? belakang layar itu ya kayak Upin Ipin, kayak bocah gitu. Ah. Tapi ketika dia action, dia berubah benar-benar kayak sosok yang bos, bisa jadi bos, bisa jadi Iya, yang hero. diperlukan kriterianya Jadi ya. ketika klik action berubah Oh dia. wow, Keren. Cinta Brian. Langsung satu lagi Bu, terakhir Bu, yuk. Siapa mantan yang paling susah dilupain? Kamu jawab, Mahdi jawab. Ah, ini dua-duanya. Dua-duanya. Mantan yang Mulai paling dari si susah Ibu dulu, Bu. Ayo, Bu. Yang paling susah. Didi, Didi, Didi. Nggak ada. Didi nggak pernah jadi Oh pacar. ya udah nggak usah Weh. ngomel, Bu. Nggak Emosi pernah. aja bawaannya si Ibu. Nggak pernah, aku nggak pernah punya pacar artis, guys, nggak pernah, nggak pernah punya pacar artis dan semuanya itu gampang dilupain. Aja, move on. Mahdi, Madi, Ada Madi. aja. Nggak, Madi, ayo Madi. Gak ada. Jujur, udah jujur. kulupakan semuanya. Ini Sebut, bersih nih. sebut. hubungan kamu paling lama berapa lama sih? 3,5 tahun. Tiga Siapa setengah sama tahun. siapa? Sarah ya waktu itu? Bukan, bukan. Ya udah biar nggak usah pakai emosi juga dong. Dek. Tapi ini inisial Ada. aja, inisial A, B, C, Inisial, D. inisial. Inisial CM. 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 Cuna Maya. Oke, seru banget. Terima kasih banyak Natalie dan juga Sama-sama. Mahdi sudah main ke Spill the Tea. Kita udahan ya. Jangan lupa untuk selalu nonton kita Sabtu dan Minggu jam 11.30. Spill the Tea di Trans TV. Milik kita bersama. Sampai minggu depan.